Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutira Family dari kelas Radiologi A dengan NIM 2210505051. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait materi kita, yaitu sains dan kebangkitan Islam. Dari judulnya saja kita sudah tahu bahwasannya sains dan teknologi itu merupakan salah satu pilar utama dalam peradaban modern. Penguasaan atas keduanya menjadi pendorong utama kemajuan peradaban suatu bangsa. Al-Quran secara futuristik sudah menegaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat kaumnya yang berilmu. Nah, dari sini saja kita sudah tahu bahwasannya Al-Quran sudah menegaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat kaum yang berilmu. Nah, itulah yang akan kita bahas sekarang ini. Kerjasama di antar bangsa-bangsa sudah mengembangkan sains dan teknologi menjadi keharusan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang dihadapi umat manusia, seperti perang, krisis lingkungan, ledakan penduduk, kemiskinan, ketidakadilan, dan lain-lainnya. Nah, itulah gunanya kita tuh perlu mempelajari, mengembangkan sains dan teknologi, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya perang, krisis lingkungan, dan hal-hal lainnya di negara kita. Sebagai salah satu contoh yaitu negara kita, Indonesia. Indonesia sebagai umat mayoritas muslim dengan mayoritas penduduk sekitar 88% itu adalah beragama Islam dan terbesar di dunia, sedang mengalami kebangkitan Islam. Contohnya saja kita dapat lihat bahwa seperti contohnya pertumbuhan jilbab pada tahun 2007, jilbab sebagai simbol mobilitas, kemudian spiritual beauty, kebangkitan politik Islam, sivil Islam, pertumbuhan kelas menengah muslim, pertumbuhan kesalahan muslim, dan banyak lagi pertumbuhan-pertumbuhan Islam yang dapat kita lihat dan kita rasakan pada saat ini, bahkan masih terasa sampai sekarang. Dari versi model hijab saja, itu tuh juga termasuk kepada perkembangan teknologi yang ada pada Indonesia, yang dulunya hijabnya jadul, sekarang hijabnya sudah ada yang berlilit, ada yang bermodel-model macam-macam dan beraksesoris. Itu juga termasuk kepada modernisasi atau perkembangan dan kemajuan pertumbuhan Islam di Indonesia yang kita rasakan. Itu kenapa? Terjadi karena adanya modernisasi. Apakah modernisasi itu? Mari kita bahas selanjutnya. Oke, kebangkitan Islam dimaknai bahwa nilai-nilai Islam sejalan dengan modernitas. Modernitas atau kayak modernisasi gitu. Adalah suatu bentuk proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau modern atau masa sekarang. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena perubahan yang tadi dikatakan dari masyarakat tradisional menuju modern itu pun membawa dampak dan pengaruh. Kenapa dikatakan dampak kepada kita? Karena nggak semua dampak itu dapat kita rasakan secara baik, dapat kita terima dengan baik, tapi juga ada dampak yang diakibatkan oleh akibat buruknya gitu. Semisal saja gitu. Dari perkembangan style hijab tadi, kita tahu bahwa hijab itu emang sudah dari ada di Indonesia itu memang sudah dari zaman terdahulu gitu. Tapi kita tidak tahu bukan bahwasannya hijab itu juga memberi dampak negatifnya seperti sikap dan perilaku orang Barat yang menggunakan hijab yang terlihat-lihat leher atau kupingnya. Nah, itu juga termasuk dari dampak modernisasi yang kita rasakan. Masyarakat Indonesia menggunakan seperti itu, gitu, menggunakan style hijab seperti itu, di mana itu juga merupakan dampak pengaruh dari hijab tadi, dampak modernisasi dalam lingkup negatif karena dampak hijab seperti itu pun juga kita rasakan sekarang gitu, bahwa hijab itu tidak hanya memberi menutup keluar dari syariatnya, yaitu hijab kan menutup dada gitu, menutup aurat, tapi sedangkan adanya modernisasi memberikan dampak bahwa hijab itu hanya sebatas untuk menutupi rambut saja. Nah, itu juga tidak, sebenarnya kita sebagai generasi milenial seharusnya juga bisa memaknai modernisasi itu seperti apa. Oke, kita next. Perkembangan Islam di Indonesia, bagaimana kayak itu? Nah, pertumbuhan segmen kehidupan Muslim di Indonesia ada satu yang terlewatkan, yaitu literasi sains. Kenapa? Karena bagaimanapun ini sudah terjadi di Indonesia, sedangkan Indonesia termasuk mayoritas penduduk Islam terbanyak gitu. 88% total penduduk Indonesia itu adalah masyarakat Islam gitu.
kenapa bisa dikatakan literasi sainsnya itu minim gitu? Karena karena sebagian dari ulama terdahulu, bukan ulama sih, misalnya kayak dari zaman-zaman terdahulu banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwasannya ilmu dunia itu tuh disampingkan dari ilmu akhirat. Nah, tidak boleh seperti itu. Kenapa tidak boleh? Karena ilmu antara ilmu dunia dan ilmu akhirat itu harus seimbang. Jadi tidak hanya mempelajari tentang ilmu dunia, tapi kita juga mempelajari ilmu akhirat. Mari kita bahas selanjutnya. Pada abad ke-11, Imam Al-Ghazali mengintroduksi dikotomi antara ilmu agama atau ulumuddin dan ilmu keduniaan atau ilmu dunia. Mempelajari ilmu agama bersifat fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Karena itu juga bekal di akhir hayat kan. Sementara menuntut ilmu dunia merupakan wajibnya hukumnya adalah fardu kifayah, kewajiban yang hanya dilakukan sebagian muslim saja. Emang benar hanya seorang muslim saja, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasannya kita menutup untuk mengetahui atau belajar mengenai ilmu dunia. Pada masa kolonial, sistem pendidikan Islam yang banyak berlaku ialah pesantren. Bagi kaum pesantren yang terpinggir dan menganggap kaum kolonial sebagai kafir, sains merupakan produk kolonial yang juga dianggap kafir dan anti-Islam. Oleh karenanya, mereka hanya memilih satu domain pendidikan, yaitu pendidikan ilmu agama. Mengapa? Kenapa kaum pesantren terpinggir ini menganggap bahwa kolonial itu kafir dan menciptakan produk sains yang dikatakan bahwa itu anti-Islam gitu? Karena mereka lebih mendomain kepada pendidikan yang bersifat ilmu agama gitu. Sedangkan dalam ajarannya itu tuh mengatakan bahwa ilmu agama harus sebanding atau balance antara akhirat dan ilmu agama. Jadi pesantren-pesantren yang terpinggir dahulu itu tuh menganut ajaran atau bersifat yang salah gitu, terlalu awam. Kiai Ahmad Dahlan, seorang tokoh muslim awal abad ke-20 di Hindia Belanda, memandang bahwa ada yang keliru dari praktik dikotomis di antara ilmu agama dan ilmu keduniaan, sehingga umat Islam di Nusantara menjadi bodoh dan keterbelakangan. Nah, itu tadi, kenapa dibilang karena ilmu agama saja? Karena tidak mempelajari ilmu sains ataupun ilmu dunia pun juga mengatakan bodoh dan keterbelakangan. Seharusnya menuntut ilmu agama dan ilmu keduniaan menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Berikut kita paparkan beberapa pembaharuan Islam dalam kalangan intelektual muslim. Yang pertama adalah Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1838 sampai 1897. Jamaluddin Al-Afghani ini merupakan seorang intelektual muslim dan politikus yang kritis, berasal dari Afghanistan tetapi memiliki pengalaman tinggal di berbagai belahan dunia Islam seperti Iran, Mesir, Turki, India, bahkan India Belanda. Ia memandang dunia Islam telah lama tertutup dari perubahan dan kemajuan sehingga menyebabkan kejumudan agama. Mereka juga bersekat-sekat satu sama lain. Ia menyuruhkan agar umat Islam untuk membuka diri terhadap modernisasi yang berkembang di Eropa dan menyeru untuk persatuan umat Islam. Nah, sedangkan Jamaluddin aja, seorang Jamaluddin Afghani saja itu mengatakan untuk kita tuh terbuka dengan perkembangan zaman. Sehingga supaya Islam itu tidak dikatakan tertutup dan bodoh lagi gitu. Dan tokoh lainnya yaitu Muhammad Abduh. Ia merupakan intelektual muslim dan rektor Universitas Al-Azhar Kairo yang berasal dari Mesir dan pernah diasingkan oleh pemerintah kolonial Inggris akibat keterlibatannya dalam pemberontakan melawan kolonialisme. Dalam pengasingan di Paris bersama Al-Afghani, ia mendirikan jurnal Al-Urwah Al-Wusta, satu karya yang termasyhur yaitu Risalah Al-Tauhid yang menegaskan bahwa Islam menegakkan hak nalar manusia. Kemudian tokoh lainnya itu Rashid Ridho pada tahun 1845 sampai 1935. Ia merupakan intelektual muslim dari Suriah. Pada mulanya ia merupakan pengikut Sufisme tetapi kemudian mengkritiknya. Bersama Muhammad Abduh, beliau mendirikan jurnal Al-Manar. Beliau menganalisis bahwa keterbelakangan umat Islam dalam dunia modernisasi menyebabkan kecenderungan umat Islam untuk mengikuti tradisi secara buta dan mengakibatkan timbulnya kegagalan dalam mencapai kemajuan di bidang sains dan teknologi. Ia berpendapat bahwa ini dapat menimbulkan kegagalan dalam mencapai kemajuan di bidang sains dan teknologi. Ia berpendapat ini dapat diatasi dengan kembali ke prinsip-prinsip dasar Islam yang meningkatkan akal dan ilmu, mengoptimalkan potensinya melalui ijtihad dalam menghadapi realita modern. Kemudian untuk umat Islam tersebar pun dari berbagai kalangan.
tidak hanya dari kalangan mereka yang sekolah di pesantren saja, tetapi juga dapat dirasakan salah satunya itu Muslim pedesaan. Sebenarnya penyebaran atau perkembangan dalam kalangan Muslim pedesaan juga agak terasa sulit gitu karena masyarakat Muslim pedesaan itu merupakan bagian terbesar dari penduduk di Hindia Belanda. Mereka nyaris tidak berpendidikan, buta huruf dan keterbelakangan. Dalam kualitas pertanian tradisional mereka banyak dilingkupi berbagai kepercayaan tradisional yang berseberangan dengan nasionalisme modern. Nah, ini tuh dari literasi ini kita dapat ketahui bahwa mereka yang buta terkait ilmu pengetahuan seperti sains itu pun juga mudah dipengaruhi gitu. Kayak mereka buta huruf, mereka tidak berpendidikan dan keterbelakangan sehingga mereka tuh mudah untuk dipengaruhi, mereka tuh mudah untuk diselewengkan. Tapi seandainya mereka mengetahui terkait ilmu dan bisa mengamalkannya, mereka tidak akan mudah dan tidak akan dikatakan sebagai krisis kepercayaan lagi. Kan kalau orang Muslim pedesaan itu kayak berbagai percayaan tradisional tuh mudah masuk dan mereka tuh mungkin hanya iya dan tanpa memilah dan memfilter dari pengaruh tersebut gitu. Kemudian dapat dirasakan juga pada buruh industri. Buruh industri ini lahir dari kelas sosial baru yang mengisi sejumlah posisi tenaga kerja kelas rendah. Mereka menjadi partner potensial gerakan kiri radikal, terutama gerakan komunis. Nah, gerakan komunis itu lahir dari mana? Dari buruh industri ini. Serikat Islam memang pernah membangun kemitraan dengan mereka, tetapi akhirnya berhenti akibat perpecahan dengan si merah yang diindikasikan merupakan upaya penyusutan kaum kiri dari PKI. Gitu. Kemudian ada Pagarya Praja, yaitu mereka yang mengisi pos-pos tenaga ahli di birokrasi pemerintahan dan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Hindia Belanda. Sebagian besar dari mereka menganut kepercayaan atau gerakan kebatinan yang memadukan Islam, Hindu, dan Buddha. Nah, Pangeran Praja ini yang memadukan antara Islam, Hindu, dan Buddha. Bahkan dari yang saya tahu bahwa Pangeran Praja ini juga masih ada keturunan-keturunan dari Pangeran Praja ini yang ada di Indonesia gitu, yang dimana kepercayaan mereka tuh masih mengalir, kepercayaan mereka Islam tapi masih ada mengalir tentang sedikit Hindu dan Buddhanya gitu. Kemudian ada Muslim kelas menengah yang berasal dari kesatria kaya yang berpendidikan melalui pesantren. Bahkan sebagian antara mereka melanjutkan pendidikannya di Timur Tengah, terutama di Mekah, Madinah, dan Kairo. Nah, kalau Muslim kelas menengah ini tuh mereka tuh udah berpendidikan, maksudnya mereka tuh sudah ada bibit-bibitnya gitu. Mereka sudah masuk pesantren, bahkan mereka sudah menuntut ilmu ke timur. Kemudian ada ulama reformis. Sebagian ulama memandang bahwa Islam merupakan rahmatul alamin, sehingga pemahaman umat Islam perlu dipublikasi dari semua doktrin-doktrin tambahan itu sendiri, sehingga umat Islam bisa mengoptimalkan pemikiran mereka untuk berdialektasi dengan dinamika sosial, sehingga membuka pintu ijtihad agar umat Islam bisa mengkontekstualisasikan ajaran Islam dengan dinamika zaman. Dan yang di keenam ada ulama konservatif, di mana ulama ini memandang bahwa mazhab merupakan bagian dari mata rantai sanad yang harus tetap dipelihara oleh umat Islam. Lebih jauh lagi, mereka memandang bahwa modernisasi mengandung banyak aspek yang yaitu berupa ketidakadilan dan kesenjangan dan korban moral lainnya. Perubahan sosial ini hanya akan menjerumuskan umat Islam beberapa dalam bahaya besar saja. Nah, dari yang saya paparkan di atas tadi dapat disimpulkan bahwa modernisasi merupakan suatu bentuk dari perkembangan zaman yang sudah terlihat dari zaman dahulu hingga saat ini. Kita sebagai manusia dan hamba Allah haruslah bijak dalam memfilter semua yang sudah masuk di akhir zaman ini dan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.